wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Yaqulul haq fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyattafaqahu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ilman salaka tariqan ilal jannah. Hadirin salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta nikmat negeri yang aman dan nyaman ini. Saya baru saja berceramah di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Saya bertanya dengan seorang jenderal bintang 2 Marsikal, Pak, kalau kita perang Pak, terbuka seperti Israel sekarang ini dengan Palestina, kira-kira apa yang terjadi? Unik jawaban beliau. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perang ofensif Ustadz, kita perang terbuka, peluru kita 4 hari udah habis. Itu udah bareng petasan Janwe, petasan Ceplik, petasan Maulid, udah semua keluar udah. Kalau kita perang ofensif terbuka, mungkin peluru kita 4 hari sudah habis Ustaz. Jadi apa yang kemudian membuat kita nyaman kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sungguh nikmat kalian tatkala bisa beribadah dengan tenang. Nikmat yang paling nikmat ini ibadah dengan tenang di Baitul Adli, bukan sekedar tenang, nyaman. Karpetnya baru, beberapa bulan yang lalu karpetnya belum ini, sekarang sudah ganti. Alhamdulillah. Berarti perhatian dengan rumah Allah. Siapa yang perhatian dengan rumah Allah, Allah akan perhatikan rumahnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian nikmat itu kadang-kadang setan itu bikin panitia. Ya, kalau kita mau ibadah, setan paling sibuk menggagalkan ibadah kita. Dia bikin panitia tuh. Setan menggoda kita di 3 tempat. Kapan? Ketika ingin ibadah, ketika melakukan ibadah, setelah melakukan ibadah. 3 tempat nih setan. Jadi kita yang udah sholat jangan bangga dulu, habis ini ada setannya. Di mana tuh? Kitab yang saya bawa Maraqil Ubudiyah punya Imam Al-Ghazali. Setan yang pertama adalah Al-Kaslan. Setan males sholat, udah ada panggilan. Males zakat, duitnya udah ada. Males puasa, sehatnya dikasih sama Allah. Ada saja tuh. Nah, itu setan itu. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, jika di subuh hari ada 3 setan yang ngikat kita. Makanya subuh walaupun 2 rakaat berat. Subuh 2 rakaat berat. So suspek apapun kamu punya badan, ya, segede apapun kamu punya otot, coba bangun subuh. Kalau tidak dengan keimanan, karena setannya ada 3. 1 setan yang menempel di sekitar kepala, diikat. Jika kita terbelalak mendengarkan suara as-salah, maka lepas ikatan yang pertama. Masih ada 2 ikatan. Ikatan di perut dan ikatan di kaki. Bila kita sudah bangun, bismillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ketika kita bangun, 2 ikatan setan lepas. Nah, kemudian masuk ikatan terakhir. Kita turun dari ranjang menuju kamar mandi, ikatannya lepas semuanya. Sholat apa kencing? Kam minan nasi yakumun, berapa banyak orang bangun tidur bukan sholat, ikatannya udah lepas, tapi setan bikin panitia, masak air, nyiapin segalanya, siapin koper, siapin map-map, urusan kerja kantor. Bangun tidur dunia, seyogianya bangun tidur nyembah dulu ke yang punya dunia. Nanti kita dikasih dunia sama dia, nanti kita dikasih. Saya mau berbagi dengan bapak-bapak biar lebih kuat lagi badannya, bareng-bareng sama saya.
Saya pengen bapak-bapak sama saya masuk surga bareng-bareng. Amin. Gak mau saya masuk surga sendirian. Sebab ada teman kita yang pengen surganya sendirian. Dia doang tuh yang surga. Surga dikapling oleh beliau. Ya. Iya, kadang-kadang berbeda masalah mazhab. Nanti saya sebutkan di sini dengan waktu yang sangat terbatas. Kalau nggak salah kita kajian zuhur sampai jam 3 ya. Nah, jadi salah satu guru saya mengatakan, Kiai Saifuddin Amsir Allahyarham, subuh jangan lalai. Sepertiga malam terakhir itu nggak bisa dimiliki kecuali orang-orang yang benar imannya. Sebab sepertiga malam terakhir milik para nabi. Seluruh nabi dilantik sepertiga malam terakhir. Nabi Muhammad Isra Mi'raj sepertiga malam terakhir. Dilantik di Gua Hira sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir cuma milik orang-orang yang beriman. Coba lihat. Orang Islam sholat Jumat 3 lantai penuh, tapi subuh gak gampang. Dan yang lebih gak gampang lagi, sepertiga malam terakhir. Minta. Nah kemudian di tengah Covid Corona, saya bangun masjid. Saya nggak punya panitia, saya nggak punya proposal, santri nggak saya minta kecrekin, saya mintanya sama Allah. Saya mintanya sama Allah. Alhamdulillah bini'matillah, Allah kirim orang-orang saleh. Saya 1500 meter. Saya ininya. Saya hanya minta kepada Allah 1 tahun rampung sehingga saya gampang berbicara, enak berbicara. Yuk bangun sepertiga malam terakhir. Kepada yang punya bumi, engkau akan diberikan bumi dan isi-isinya. Sementara bumi ini hina. Kalau ini nggak hina, nggak akan diberikan oleh orang kafir, betul? Saya mau tanya, orang kafir bahagia nggak di atas bumi ini? Bahagia. Kalau bumi ini mulia di hadapan Allah, nggak akan diberikan oleh orang kafir. Jadi bumi ini milik siapapun. Si kafir dapat, si muslim dapat, beriman dapat. Sehingga bumi ini bukan ukuran, dunia ini bukan ukuran. Ukurannya sepertiga malam terakhir. Bangun, minta sama Allah. Itu ikatan setan. Nah, sampai kata Nabi Muhammad repot. Nabi itu jadi nabi paling repot. Tidak ada nabi kayak Nabi Muhammad ngurusin lubang hidung umatnya. Tuh kitab yang saya bawa, hadisnya cuman bicara bagaimana anna syaitana yabitu inda khaysyumihi fin naum, bahwa setan ada di lubang hidung kalau tidur. Kenapa? Udaranya lancar, tidurnya nyenyak. Oleh karenanya Nabi kalau tidur kayak jenazah tuh. Kenapa begini? Karena agar gampang kesemutan, jadi gampang bangun. Itu tidurnya Rasulullah. Kita sengaja beli spring bed 20 juta. Biar apa? Biar nyenyak tidurnya. Justru Nabi dibikin nggak nyaman agar gampang bangunnya. Makanya makruh bangunin keluarga, anak, istri dengan cara digebrak-gebrak, itu makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram karena ruhnya belum balik tuh. Cukup tekep 2 lubang hidungnya, tempatnya setan. Nanti kalau mukanya udah biru, lepas pak. Belum mau meninggal itu. Cukup beginiin aja, nggak usah digebrak-gebrak. Saya saja kalau mas santri saya takep-takepin bangun. Nabi ngasih tahu di sini nih lubang hidung, di mana setan itu mengembuskan napasnya agar apa? Lancar. Orang kalau lancar, aliran darahnya lancar, tidurnya nyenyak. Ya Rabbana. Makanya Imam Jalaluddin Rumi ketika beliau sakit, muridnya datang, ya Imam, didoakan Allahumma yashfi. La. Jangan doain saya sembuh. Di saat sakit yang saya selalu saya sebut hanya Allah. Kalau sembuh saya mungkin lupa sama Allah. Subhanallah. Ya ingin sakit selamanya. Coba kita lihat di UGD yang disebut ya. Orang-orang yang sekarang lagi ngap-ngapan, yang diabetes, yang jantung, yang gagal ginjal apa. Coba yang disebut siapa? Itulah Imam Jalaluddin Rumi. Jangan doain saya sembuh, biarkan saya sakit, agar yang saya sebut selalu Allah. Jadi kalau gitu bapak-bapak saya doain. La haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Setan punya panitia kalau kita mau ibadah. Maka keimanan kita kuatkan agar kemudian istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan yang kedua, ketika kita sedang beramal, ada aja tuh. Ya, belum pernah Nabi Muhammad SAW menyalahi orang dalam gerakan sholat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Imam Ali As-Sabuni Tafsirul Ahkam, jelas beliau mengatakan, karena perbedaan sahabat melihat Nabi sholat, tentu terjadi perbedaan gerakan. Karena perbedaan gerakan itu sebuah keniscayaan. Karena semua keniscayaan, maka 4 mazhab ini dianggap sebagai mu'tamad.
Jadi jangan terkotak-kotak dengan NU, Muhammadiyah, Wahabi, Salafi, apalagi Al-Wasliyah. Jangan terkotak-kotak itu. Dikotakkan oleh 4 imam ini sudah cukup. Ini metode yang paling pas. Anda yang sholatnya tidak berkunut, Imam Hanafi nggak kunut. Jadi bukan berarti kita ikut imam. Bukan kita ikut imam. Tapi kita ikut Rasulullah metode Syafi'i, kita ikut Rasulullah metode Maliki Muhammadiyah, kita ikut Rasulullah metode Hambali teman-teman Salafi, kita ikut Rasulullah metode Hanafi teman-teman di Iran. Begitu caranya. Bukan berarti kita ikut Imam Syafi'i, bukan, kita ikut Rasulullah metodenya Imam Syafi'i sesuai dengan kodifikasi hadis Syafi'i, begitu. Sehingga kalau itu yang terjadi, aman ibadah, nggak saling menyalahkan. Yang mau begini, yang mau begini, gerakannya ada semua. Sampai kata Imamul Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari, kalau aku mau mengeluarkan gerakan Rasulullah mengusap kuping saja, bisa aku keluarkan 14 gerakan. Saya 4 tahun di UIN ngaji hadis doang, saya tambahin lagi 3 tahun nama Abu yang ngaji hadis doang tentang Muqarranatul Madzahib. Alhamdulillah binikmatillah. Akhirnya kita ngajar tembus aliran. Wahabi ngajar sama kita, ngaji sama kita. Untuk apa? Untuk muqarran. Muqarran itu apa? Antum begini ya boleh, fisudur di dada boleh, cuma jangan terlalu ketinggian. Ini nggak ada di sini nih, di bawah leher. Ini namanya nahar. Sudur itu antara dada rongga, sini boleh, mangga. Ke bawah sedikit. Imam Syafi'i baina sudur wa surah, antara pusat sama ini Imam Syafi'i. Riwayat siapa? Ibnu Abbas ada. Imam Hanafi di bawah pusar. Coba lihat ya teman-teman Iran. Allah. Bahkan sebagian ulama mazhab daripada Hanafi dipakai oleh Imam Masjidil Haram. Coba lihat kalau mereka pakai gamis atau pakai jubah. Allahu Akbar di bawah pusar. Coba lihat Salman, rombongannya Raja Salman. Itu Imam Hanafi. Yang nggak boleh telak pinggang begini nih, atau kedinginan begini, ini belum berada nih. Ada sebagian yang mengatakan boleh nggak taruh itu dia punya tangan di lambung. Karena pernah diketemukan Rasulullah lapar, ya boleh saja, silakan saja. Kalau memang dia mau taruh di lambung, karena memang dia belum kena nasi padang, nggak apa-apa, mungkin lagi kelaparan gitu. Bosnya liatin dong, oh ini orang kelaparan. La haula wala quwata illa billah. Maka jangan pernah mengkapling surga. Yuk kita belajar bareng-bareng sehingga dalam amal ibadah semuanya sama. Contoh, tadi kita bicara sedikit dengan takmir. Masalah zakat saja. Tidak ada satupun di bumi Indonesia ini yang bisa konsisten dengan satu mazhab, nggak ada. Bolehkah zakat fitrah pakai uang? Anda yang mengaku Syafi'i nggak boleh. Terus gimana? Kita pakai uang, gimana dong? Makanya jangan fanatik, nggak boleh ta'assub di madzhabin wahidah, nggak boleh. Sesekali kita harus at-tasahul intiqal. Contoh di Makkahul Mukarramah, di Ka'bah bersentuhan dengan wanita bebas, tapi bukan buat dicolek-colek ya, bukan buat dicolek-colek. Bersentuhan tidak batal wudu. Coba pakai mazhab Imam Syafi'i, itu kejadian. Saya mimpin umrah, ada jamaah dari Garut. Ya, Kang Muman namanya. Masya Allah, sayangnya beliau barangkali tidak dengerin saya. Saya bilang di bis, nanti kita tawaf di Ka'bah pakai mazhab Maliki, dimana kalau kena perempuan itu tidak apa-apa, karena tawaf itu kan harus pakai wudhu. Beda sama sa'i. Sa'i mah apa? Orang Indonesia dahsyat. Sa'i aja nyanyi Indonesia Raya, orang Indonesia. Sa'i. Memang sa'i itu tidak ada rukun wajib untuk berwudunya, tidak ada. Orang NU nyanyi alal waton ya alal waton ya alal waton waktu sa'i. Orang kalau nggak paham, bidah apa segala macam. Coba kasih tahu saya, zikir khusus sa'i kecuali Rabbi firwarham. Tidak ada zikir khusus kecuali yang lampunya hijau itu. Sisanya ya boleh-boleh saja. Wong Siti Hajar lagi nyari air kok, ya kan? Siti Hajar lagi nyari air. Singkatnya, ketika beliau lagi tawaf di Ka'bah, saya lihat balik wudu. Ustaz, tungguin Kang Muman. Ini kenapa wudu? Saya pikir kentut. Kang, kumaha wudu deui. Ari ketewakan awewe. Saya kena perempuan, lah kagak kelar-kelar kita ini umrah. Kalau saking fanatik ya, sebetulnya bukan fanatik, kurang baca. Begini, Islam diturunin di mana? Arab.
waktu itu Nabi Muhammad hadir, ada berhala nggak? Ada. Musyrik nggak? Musyrik. Nabi Muhammad dapat ayat tentang musyrik apa Iqra? Nggak pernah Jibril turun, hei Muhammad bilang sama orang musyrik. Enggak. Turun pertama, Iqra, baca. Suruh baca kita. Oh, ternyata wawasan jadi terbuka. Kita membaca. Agama ini bukan agama paksaan, la ikraha fiddin. Agar kemudian kita memahami, oh kita kecuali udah nggak belajar, ya main asal-asal aja. Naudzubillahi min dzalik. Nah, setan bermain di situ tuh. Kalau ada ibadah, pasti dia mencoba untuk menganggap bahwa setan ini saya sah apa enggak, saya sah apa enggak. Ada 3 setan dalam ibadah. Ada setan was-was namanya. Setan was-was itu wudu tuh. Ini wudu sah apa kagak? Sah apa enggak? Ini sholat diterima apa enggak? Enggak boleh begitu. Yuwaswisu fi sudurina. Selama rukun syaratnya dipenuhi, insya Allah masuk. Gitu. Insya Allah diterima. Ada namanya setan was-was. Kemudian ada setan di dalam sholat namanya khonzab. Difilmin tuh. Orang Indonesia paling tahu dah kalau film-film tentang setan. Setan dalam sholat namanya khonzab. Coba baca kitab Imamul Ghazali tentang bab setan tuh dalam sholat. Namanya khonzab. Setan khonzab bukan nakut-nakutin orang dalam sholat, bukan. Yang bikin gini, ini imam betul apa kagak? Ini saya. Jadi membuat dia ada di tengah-tengah setan. Dia di tengah jamaah. Membuat orang ragu-ragu di dalam ibadah. Itu namanya setan khonzab. Lebih jauh lagi, ada orang baru masuk masjid dikata tumben, itu rajanya setan khonzab tuh. Mau mana? Sholat di masjid Baitul Adli, ada Ustaz Habib ceramah, tumben. Nah, itu rajanya setan tuh. Bukan alhamdulillah, malah kata tumben. Ya, ini setan khonzab. Nah, nanti ada setan malabis. Apa tuh? Yang pakaiannya seperti kata Nabi, libasu kal anbiya wa ahluku kal jabarin. Pakaiannya kayak para nabi, imam jubah, tapi akhlaknya naudzubillahi min dzalik. Itu udah disinyalir oleh Nabi Muhammad. Makanya barangkali pimpinan pesantren berbuat cabul, naudzubillahi min dzalik. Orang Nabi juga dikasih tahu. Makanya jangan lihat orang dari pakaiannya. Mohon maaf. Di kampung saya ada yang pakai imamah, tapi memang orang rada kurang, ya. Makanya jangan lihat orang dari pakaiannya. Kalau bapak-bapak ke kampungan saya ada orang pakai imamah, pasti dijadiin imam. Dan jangan salahin saya kalau ketika bapak sujud dengan dia pamit cabut. Saya mengatakan dadah, imam gitu ya. Sampai ada tukang solpatu saya bilangin, Pak jangan jadiin dia imam. Bu, saya pikir ustadz. Iya, ustadz di alam lain ya. Ustadz di alam lain. Karena memang berbeda. Dia cuma senang pakai imamah. Jadi la yanzuru ila suwarikum wa amin walakin qulubikum. Lihat kepada hati seseorang, lihat kepada ilmu seseorang. Hadirin dirahmati Allah, barangkali itu tentang masalah persetanan kita, tentang masalah ibadah yang mudah-mudahan kita bisa melepaskan diri kita dari syaitan ya. Amin. Kemudian yang kedua, nikmat apa lagi selain nikmat amannya negeri yang indah ini? Yang kedua kata Nabi, nikmatus shihah, nikmat sehat badan. Apa enaknya punya 5 miliar stroke? Bubur nggak masuk ya, makan daging nggak bisa. Paling nikmat itu 200.000 aman. Begini, rezeki dari dulu diajarin sama Nabi berkahnya, bukan banyaknya. Makanya sahabat Nabi dalam kesederhanaan mereka itu penuh dengan kebahagiaan. Nabi Muhammad dikatakan dalam Imam Zahabi, kalau ranjangnya dipenuhi sama perabotan, ranjang Nabi Muhammad, maka ranjangnya masih kosong. Coba googling dari sini kamar Nabi Muhammad dengan perabotannya. Mangkok 3, baju ziro 1, pedang 1. Perabotan Nabi Muhammad dikumpulin di atas, ranjangnya masih kosong. Imam Zahabi dalam kitab Syiar Alam Nubala. Masya Allah. Nah sekarang kita pulang ke rumah, kita kumpulin perabotan kita di atas ranjang. Bagaimana? Rubuh. Saking banyaknya. Helm 3, sepatu 15 pasang. Jadi ternyata bukan soal banyaknya kuantitas, tapi kualitas. 200.000 kalau berkah nggak bergerak, Pak. Contoh, saya berangkat ke Soto Gebrak di Tebet. Saya makan Soto Gebrak. Ketemu takmir masjid, Pak Haji Edi. Apa kata Baik? Wah, Pak Ustadz lagi makan? Iya Pak Haji. Mas, bungkus 3 ya, buat isinya Pak Ustadz nggak usah bayar. 200.000 aman? Itu namanya kalau dibayarin. Artinya 200.000 aman ketimbang punya banyak nggak berkah.
nanti Allah kirim pasukan. Ada 9 pasukan Allah mengambil harta kita. Apa? Kebakaran. Pasukan Allah itu kebakaran, maling, kolega yang menghancurkan, anak narkoba atau anak yang menghancurkan usaha kita, anak sendiri sebagaimana Kan'an putra Nuh. Kemudian siapa lagi? Istri yang boros, yang ternyata Masya Allah, Tabarakallah, habis semua istri. Borosnya itu sifat tamaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Penyakit yang ngabisin harta. Allahu Akbar. Kalau tentang penyakit yang ngabisin harta, Pak, di masjid yang saya bangun di Jonggol itu alhamdulillah ada jantung orang, Pak, orang Pangkalan Jati. Ustadz, saya mesti pasang ring jantung 20 juta yang kedua kalau nggak salah. Saya nggak pakai BPJS. Daripada jantung saya disembuhkan dokter uang habis, toh saya udah tua, saya titip jantung saya di masjid Pak Ustadz. Andai saya mati, saya udah ada jantung di masjid Pak Ustadz, disaksikan sama anak sama istrinya. Saya cukup menangis itu nerima duit uang 20 juta. Nah, kemudian kami bangun, ke waktu itu kami belikan keramik. Nah, sudah jadi. Saya lihat orang tersebut sehat sampai sekarang. Terakhir kemarin dia nikah lagi, Pak. 20 juta, Pak. Saya tidak berpanjang kalam, tetap sehat ya, Pak. Mudah-mudahan iman kita kuat, tetap kuat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.